Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد جلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin mukarramin, para asatidzah, para dewan guru, para hujat, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga berkat izin Allah masih meringankan daripada langkah kaki kita, memberikan semangat di dalam jiwa kita, menetapkan daripada keimanan dan keislaman kita, yang pada akhirnya kita masih dapat berkumpul di dalam salah satu perkumpulan, di dalam salah satu majlis yang insyaallah menjadi sebuah wasilah daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya di dalam majlis-majlis seperti ini, di dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya untuk mencatatkan daripada niatan-niatan baik kita, untuk mencatatkan daripada hajat dan keinginan kita, untuk mencatatkan daripada pengampunan-pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita di dalam majlis-majlis ataupun perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Dan kita yakin dengan keberkahan daripada majlis kita pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita, dan mudah-mudahan pula segala hajat, keinginan, permohonan kita semuanya dikabul dan diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita masih di dalam muqaddimatu hadzal kitab, dan di mana sekarang kita masuk kepada muqaddimah di dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ay kama qala, dikatakan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ay zadahu Allahu 'atafan wa ta'ziman. Dikatakan dari kalimat sallallahu ini memiliki makna bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan daripada rasa kasih sayang dan juga pengagungan yang Allah berikan secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa sallallahu. Jadi Allah yang bersolawat langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kanat min Allah fa rahmah. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat. Au minal malaika, kalau itu dari para malaikat maka itu adalah istighfar. Wa minal adamiyyin, kalau andai kata itu dilakukan oleh kita manusia yang bersolawat kepada Nabi, fatadarru' wa du'a, maka itu adalah doa. Kalau dari Allah, salawat itu adalah rahmat. Kalau dari malaikat itu adalah istighfar. Kalau dari kita di manusia biasa itu adalah doa. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada hakikatnya salawat itu akan kembali kepada diri kita manfaatnya. Yang dimana keberkahan itu akan kembali kepada diri kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap keagungan yang Allah jadikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana itu dapat dirasakan, dapat diterima tidak hanya oleh kita sebagai manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di seluruh alam ini akan mendapatkan keagungan dan kemuliaan yang Allah jadikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semakin banyak kita menyebut nama Nabi, semakin banyak kita membaca daripada sirah, sejarah kehidupan beliau, berjalan di atas sunnah beliau, berpegang teguh kepada syariat yang telah beliau bawa, maka sesungguhnya Allah akan menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta yang begitu kuat di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi minimal bagi kita nih, kita umatnya Rasulullah, minimal dalam satu hari satu malam, salah satu cara untuk menumbuhkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita sama Rasulullah, minimal kita baca sholawat satu hari satu malam itu 300 kali. 300 kali itu merupakan jumlah bacaan sholawat yang dilakukan oleh orang yang malas, itu 300. Ya, orang malas baca sholawat buat Nabi sehari semalam itu 300. Itu orang malas. Ya, satu hari satu malam 300 kali. Kalau orang yang rajin, orang yang memang betul-betul kita butuh sama Rasulullah, kita butuh sama Rasulullah, kita pengen Rasulullah kenal kita. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, semakin kenal Rasulullah sama kita. Jadi Rasulullah itu, cara Rasulullah mengenali umatnya, cara Rasulullah mengenali kita nih, adalah mereka orang-orang yang banyak bersolawat dan menyebut namanya. Semakin banyak kita menyebut nama Rasulullah, Rasulullah makin tahu, oh ternyata ini bulan siapa ini? Setiap malam dia baca sholawat buat saya 100, 200, 300, 500, 1000. Tidak sama Rasulullah, oh bulan datang Rasulullah melihat keadaan. Keberkahan itu akan terus Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah langsung mencontohkan kepada kita. Allah itu bersolawat. Allah memerintahkan kita buat sholat, Allah nggak sholat. Allah memerintahkan kita buat berpuasa, Allah nggak puasa. Allah memerintahkan kita buat mengeluarkan zakat, Allah nggak mengeluarkan zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri yang mencontohkan kepada kita. Ya. Kemudian wa sallama wa sallallahu wa sallam, salawat dan salam. Jadi di sini adalah zadahullahu tahiyatan 'udma. Jadi pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebuah balaghatil darajatil quswa, derajat yang jauh, yang begitu mulia, yang begitu tinggi atas sebuah pujian dalam bentuk salawat dan salam yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu cara bagi kita untuk memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-mabrunat at-tahiyyata bi ta'zimi lahu alaihi salatu wassalam. Jadi antara salawat dengan salam bareng. Gitu ya, antara salawat dengan salam itu kita lakukan, kita ucapkan secara berbarengan. Makanya di sini disebutkan wa sallallahu wa sallama. Tidak dikatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin saja, tapi wa sallallahu wa sallama. Salawat dan salam dari Allah untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Pakai sayyidina di sini. Di salawat dan salam untuk siapa? Sayyidina Muhammadin. Disebut dengan sayyidina li'anna sayyidan man sada fi qaumi. Karena beliau sosok Rasulullah ini adalah seorang pemimpin di antara kaumnya. Atau juga bisa dikatakan au-kathura sawaduhu ay jaishuhu. Bisa juga dikatakan adalah seorang pemimpin yang memiliki tentara yang banyak. Ya, jadi orang dipanggil sayyidina biasanya itu seorang pemimpin. Pemimpin daripada kaumnya atau seorang panglima perang yang memiliki tentara atau seseorang yang memiliki kelemah lembutan. Dan semuanya ini terkumpul ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan bahwa anta sayyidina wa ibnu sayyidina. Jadi engkau adalah sayyidina dan anak daripada sayyidina. Ya, tuan, seorang pemimpin, anak dari seorang pemimpin juga. Dan kemudian berkaitan dengan ucapan sayyidina di sini adalah salah satu bentuk etika. Jadi salah satu adab, ya, salah satu akhlak bagi kita seorang manusia biasa, di mana ketika kita mengucap nama-nama para nabi, di mana ketika kita mengucap nama-nama para rasul, di mana ketika kita mengucap nama-nama para ulama-ulama besar, para imam-imam besar yang ada di dalam agama kita, di mana diharuskan bagi kita untuk menyertakan penghormatan bagi mereka semua. Jadi kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad, jangan nyebut namanya saja, ya, sertakan bentuk penghormatan kita seperti Sayyidina Muhammad, ya, pakai Sayyidina. Kalau kita mau nambahin dengan yang lain juga nggak apa-apa. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina. Tambahin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tambahkan untuk penghormatan seperti itu. Itu adalah akhlak sebenarnya. Itu adalah akhlak dari kita kepada para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, nabi-nabi yang lain juga begitu. Sayyidina Adam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, Sayyidina Ismail, kita mengucapnya dengan Sayyidina. Itu merupakan etika ataupun adab. Jadi tidaklah kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan mengucap namanya saja, Muhammad. Nah, itu kurang adab, kurang akhlak. Kalau andai kata kita menyebut nama Nabi hanya namanya saja, mau di luar sholat ataupun di dalam sholat sama. Ketika di luar sholat kita bilang ala sayyidina Muhammadin. Di dalam sholat ketika kita membaca doa tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari kita mengucapkan kalimat sayyidina itu merupakan bentuk penghormatan kita, ta'zim kita, etika kita ketika kita mengucapkan nama Nabi Muhammad. Makanya kita sering mendengar ada ini mereka katakan sebagai hadis. Artinya ini sih tapi bukan hadis gitu ya. Tapi mereka mengklaim ini sebagai hadis.
di dalam sholat. Artinya kata Nabi, jangan menyebut nama saya dengan menggunakan sayyid di dalam sholat. La tusayyiduni fi sholat. Jadi kalau orang sholat ketika baca tasahud terus dia baca Sayyidina Muhammadin, oh nggak ada tuh, bid'ah katanya. Katanya apa? Bid'ah. Emang ada dalil itu? Ada hadisnya. Apa bunyi hadisnya? La tusayyiduni fi sholat. Itu bukan hadis. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa itu bukan hadis? Makanya oleh para ulama dikatakan fahadzal hadis la yasihhu matanan wala sanadan. Ini hadis cacat, tidak dibenarkan kesahihannya baik secara matan ataupun sanad. Baik secara matan ataupun sanadnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak dikatakan sebagai hadis. Amma sanaduhu fa huwa sahih kama dzikruhul ulama al hadis. Sedangkan sanadnya itu jatuh. Sanadnya itu jatuh. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, penting agar kita bisa mengetahui tentang kualitas dan kedudukan sebuah hadis. Apakah ini dikatakan sebagai hadis sahih, atau ini dikatakan sebagai hadis hasan, atau ini dikatakan sebagai hadis dhaif. Jadi jangan main asal mengklaim, oh itu hadis dhaif tuh, nggak boleh. Padahal di dalam sebuah hadis itu kan banyak periwayatan. Terkadang dari jalur riwayat yang ini dhaif, tapi dari jalur riwayat yang lain belum tentu dhaif. Dhaif tapi lemah. Terkadang yang lemah derajatnya bisa naik, kedudukannya bisa naik. Sebab apa? Sebab diperkuat dengan jalur hadis dari periwayatan yang lain, sehingga menguatkan dia, yang pada akhirnya kedudukan derajat hadis tersebut jadi naik. Pentingnya kita belajar hadis seperti itu, baik hadis riwayat ataupun hadis dirayah. Kita akan memahami tentang makna sanad. Sanad itu kan artinya mata rantai orang-orang yang menjadi musnid di dalam sebuah hadis. Orangnya namanya musnid, gitu ya. Jalannya itu namanya sanad untuk menuju kepada hadis. Biasanya kan kita kalau baca hadis an fulan bin fulan, nama itu disebut-sebut an Abdullah, an Ahmad, an Abu Bakar, an Ismail, an fulan, an Sayyidina Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama orang tadi itu namanya sanad. Di dalam hadis ini itu sanadnya sahih, jatuh. Jadi nggak benar kalau ada kata yang mengatakan la tusayyiduni fi shalah. Jadi kita sebagai seorang umat Rasulullah sudah selayaknya seharusnya untuk menanamkan etika ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat la tusayyiduni itu salah. Jadi nggak mungkin Rasulullah bilang la tusayyiduni. Dari kalimatnya itu salah. Rasulullah itu seorang manusia yang fasih. Fasih di sana. Fasih di sana dalam arti kata, nggak mungkin ucapan Rasulullah salah. Innama la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah itu berbicara bukan sebatas hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah turunkan kepada dirinya. Jadi nggak mungkin Rasulullah bicara sembarang. Bagi salah di dalam penataan kalimat-kalimat yang menjadi redaksi sebuah hadis. Bagi umatnya kita seperti itu. Ada Sayyidina Muhammadin di sini dikatakan bahwa nama Muhammad wa huwa afdalu asma'ihi alaihi salatu wassalam. Jadi dari sekian banyak nama Nabi Muhammad, itu nama Muhammad adalah nama yang paling afdal, nama yang paling utama. Jadi Nabi itu punya nama banyak. Dia punya kunyah, gelar, punya nama banyak, punya gelar banyak juga. Tapi dari sekian banyak nama-nama tersebut, yang paling utama adalah nama Muhammad. Nama Muhammad. Jadi dikatakan bahwa samahu bihi jadduhu Abdul Muttalib yauma sabi'ihi. Jadi nama Muhammad itu diberikan oleh kakek beliau yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib pada hari ke-7 setelah beliau dilahirkan. Setelah beliau dilahirkan, kemudian diberikanlah nama Muhammad. Wakila ada pendapat juga mengatakan
ibunya Rasulullah yang memberikan nama tersebut. Kenapa kok ibunya Rasulullah yang memberikan nama tersebut? Dikatakan li'annaha, karena sesungguhnya beliau Sayyidatina Aminah lamma hamalat bihi, ketika beliau mengandung Rasulullah, sami'at hatifan yahtifu biha qailan, di mana beliau mendengar suara seruan yang berucap kepadanya, laqad hamalat bi khairil bariyah, ya Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandung seorang manusia, seorang makhluk yang paling baik di muka bumi ini. Fa idza wada'ahu, apabila dia telah dilahirkan, fasammihi Muhammadan, maka berikanlah dia nama Muhammad. Ya, jadi ada suara berkata kepada Sayyidatina Aminah, jadi kalau ini anak dilahirkan, kasih dia nama Muhammad, khairan bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Makanya di dalam proses kehamilan Sayyidatina Aminah itu berbeda. Ya. La alaman wala thiqala, dalam kitab-kitab Maulid sebutnya begitu. Jadi ketika beliau hamil baginda Rasulullah, itu beliau enggak merasakan sakit, enggak merasakan berat seperti umumnya wanita-wanita yang sedang dalam keadaan hamil. Beliau enggak merasakan itu. Kemudahan-kemudahan selalu beliau dapatkan pada proses kehamilan baginda Rasulullah. Nah, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam kitab Tarikhul Hawadith dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di mana disebutkan ketika proses dilahirkan baginda Rasulullah itu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan. Jadi ketika Rasulullah itu dikandung oleh ibunya, proses kehamilannya itu berapa lama? Sebagian pendapat, ini pendapat yang masyhur, itu dikatakan 9 bulan. Ada sebagian pendapat lagi yang mengatakan 6 bulan. Rasulullah berada dalam kandungan ibunya, seorang wanita mulia Sayyidatina Aminah. Dan ketika Rasulullah dilahirkan, itu Rasulullah dilahirkan berbeda dengan kita. Rasulullah dilahirkan tidaklah keluar dari kemaluan, tapi keluar dari bawah pusat, kayak orang sesat. Manusia mulia nggak mungkin keluar dari tempat yang hina. Manusia mulia, baginda Rasulullah SAW. Dan prosesnya yang menjadi bidang bagi Sayyidatina Aminah, di antaranya adalah para hurul ain, para bidadari-bidadari yang Allah perintahkan untuk menjadi bidang bagi Sayyidatina Aminah. Kemudian istri daripada Fir'aun, Sayyidatina Asia. Kemudian ibunda daripada Nabi Allah Isa, Sayyidatina Maryam. Itu yang menjadi siapa? Menjadi bidang pada proses dilahirkan di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maktunan, maktu'as surrah, makhulan. Rasulullah dilahirkan sudah dalam keadaan memakai celak mata. Rasulullah dilahirkan sudah dalam terputus tali pusarnya. Rasulullah dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud dan jari telunjuknya itu mengangkat ke atas begini. Jari telunjuknya Rasulullah ketika dilahirkan itu tangannya mengangkat ke atas begini. Dan itu hal keadaan. Dan ketika seorang manusia dilahirkan, manusia mulia. Ya. Jadi nama Muhammad itu nama yang paling afdal. Makanya kalau kita kasih nama anak kita, keluarga kita dengan nama Muhammad itu baik. Jadi kalau di dalam Islam ya, memberikan nama kepada seorang anak, ya, berikanlah kepada mereka nama-nama yang baik. Kenapa? Nama yang baik itu akan memberikan kebaikan bagi mereka di hari kiamat. Jadi kalau orang punya istilah apalah arti sebuah nama, salah. Nama punya arti. Gitu. Kalau orang bilang apalah arti sebuah nama, salah. Nama punya arti yang akan memberikan pengaruh buat orang yang punya nama. Ya, pengaruh. Nama kita itu akan berpengaruh kepada kepribadian kita. Apalagi kalau kita memberikan nama buat anak-anak kita dengan nama para nabi, dengan nama orang-orang saleh, dengan nama para ulama-ulama, ya, itu akan menjadi sebuah kebaikan buat si anak tersebut. Tafakulan berharap keberkahan
Fa inna ma'ana qasim aqsimu bainakum, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, berilah nama dengan namaku, kata Rasulullah. Berikanlah nama dengan namaku. Akan tetapi jangan memanggil dengan panggilanku. Rasulullah kan julukannya Abu Qasim, Abul Qasim, bapaknya Qasim. Qasim itu anak laki-lakinya Rasulullah yang wafat. Jadi dipanggil Abul Qasim. Jadi jangan dikasih nama Abul Qasim, karena sesungguhnya aku adalah Qasim, kata Rasulullah, pembagi. Orang yang akan membagi kepada kalian apa? Syafaat, kebaikan, rahmat, kasih sayang, pertolongan dan lain sebagainya. Jadi kasih nama Muhammad. Jadi ya, Muhammad itu nama dunia. Nama di langitnya adalah Ahmad. Ya, nama di langitnya Ahmad. Nama di dunianya Muhammad. Atau nama-nama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yasin, Taha, Mustafa. Itu nama-nama Nabi. Dan masih banyak lagi nama-nama Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan sebagai nama ya, untuk keluarga kita. Karena ada manfaatnya. Ya, ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi bukan sembarang nama. Ketika kita kasih nama anak kita dengan Muhammad, kita kasih nama anak kita dengan Ahmad, kita kasih nama anak kita dengan Taha, Yasin, Mustafa, maka kata para ulama, yang pertama apabila mereka memiliki nama seperti itu, maka mereka akan mendapatkan rezeki yang baik. Mendapatkan rezeki yang baik. Hal ini bukan tidak beralasan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Mughnil Muhtaj, di mana beliau mengatakan bahwa sami'tu ahlul Madinah yaquluna ma min ahli baiti fihim ismu Muhammadin illa ruziqa rizqin khairin, kata Imam Malik. Jadi aku mendengar bahwa sesungguhnya penduduk kota Madinah mengatakan bahwa jika dalam satu rumah ada orang yang bernama Muhammad, dalam satu rumah ada orang yang bernama Muhammad, maka mereka semua akan diberikan rezeki yang baik. Ya, dalam rumah kita ada Muhammad. Ada nggak? Yakin? Ya, dan nama Muhammad kita akan diberikan rezeki yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau orang punya nama Muhammad nih, ya, yang kedua adalah mendapat panggilan masuk surga. Mendapat panggilan masuk surga. Kenapa? Karena kemuliaan nama Nabi Muhammad SAW. Ini bukan tidak beralasan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Khasa'is dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana beliau mengatakan, annahu idza kana yaumal qiyamati nada munadi, nanti pada hari kiamat akan ada yang mengumumkan nada munadi, ala liyakum min ismuhu Muhammad, yang namanya Muhammad bangun. Hari kiamat itu, mana yang namanya Muhammad bangun. Dia pendosa atau bagaimana, pokoknya namanya Muhammad aja dulu. Oh, hebat nama Muhammad. Ya. Ganti nama ya, nggak apa-apa. Ya, tambahin aja kalau saya ganti nama, tambahin. Gitu. Ya. Di hari kiamat dipanggil, mana yang namanya Muhammad? Bangun. Maka dikatakan, "Falyadkhulul jannata karamatu li nabiyyi Muhammad." Mana yang nama Muhammad, bangun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan keberkahan nama Muhammad tersebut. Hah? Kenapa? Yang nggak sholat itu urusan Allah. Hah? Ya, kalau urusan yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak zakat, itu urusan Allah. Tapi paling tidak ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira buat kita, gitu. Ya. Allah Maha Rahman. Ya, artinya
ibadah, kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin taat dan lain sebagainya, itu belum menjadi sebuah jaminan kita masuk surga. Ada yang ngejamin, oh saya ahli tahajud, saya ahli baca Quran, saya kalau sholat di masjid selalu berjamaah, bisa ngejamin itu masuk surga? Allah rahmatullah, kalau bukan rahmatnya Allah, hatta yang 500 tahun ibadah Allah, Allah bilang neraka. Tapi ini nama Muhammad, seorang manusia yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, seorang manusia yang namanya ada samping nama Allah, seorang manusia yang kalau tidak karena dirinya Allah nggak bakal ciptain seluruh alam ini. Baru namanya aja keberkahan kita dapat. Urusan dosa, urusan Allah. Berikan Allah kepada mereka. Tapi paling tidak kita punya harapan, kita punya cita-cita, gitu ya. Ada peluang di situ buat kita. Ya, peluang bukan? Peluang buat kita. Ya paling tidak saya nama Muhammad, tapi akhlak kita jauh dari nama Muhammad. Perilaku kita jauh benar. Itu terkadang kita malu ambil nama. Paling tidak ini bisa menjadi apa? Tolak ukur buat kita. Nama Muhammad kelakuan, ya kudulah diperhatiin begitu. Ya, jangan bawa nama manusia mulia tapi kelakuan penjahat. Mau apa nama? Ya. Jadi paling tidak ini merupakan peluang buat kita nih. Ya peluang buat kita seperti apa dikatakan oleh para ulama, melalui Sayyidina Abdullah bin Abbas, di mana dikatakan hari kiamat kita akan dipanggil. Oh yang namanya Muhammad duluan jadi yang dipanggil. Ya, jadi yang namanya lain-lain itu belakangan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah. Ya, semuanya kembalikan kepada Rasulullah. Ketika hari kiamat, ketika manusia pada bingung, para nabi bingung, para rasul bingung, para syuhada bingung, para orang-orang saleh bingung, para ulama bingung. Semua harus mengadu kepada siapa? Pada saat itu Rasulullah dalam keadaan tertunduk. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan kebaikan kepada Tuhanmu agar kita jangan berlama-lama di sini. Kita udah nggak sanggup di padang mahsyar. Kita udah nggak sanggup nungguin kapan Allah akan memulai menghisab kita. Kamu datang kepada Tuhanmu kasih tahu bilang kita udah nggak sanggup di sini. Sekelas Nabi itu. Sekelas Nabi, mereka mengadu kepada Rasulullah, mereka nggak sanggup. Ini kira-kira kapan Allah mau memulai daripada hisabnya, penghitungan amal baik dan buruknya manusia kapan? Kita udah terlalu lama di padang mahsyar. Pertanyaannya memang kita berapa lama di padang mahsyar? Hanya Allah yang tahu berapa lama kita di padang mahsyar. Datang mereka kepada Nabi Muhammad. Allah bilang irfa' ra'saka was'al ma syi'ta, kata Allah. Angkat kepalamu ya Muhammad, minta apa yang kau inginkan, kata Allah. Allah yang menawarin. Allah yang menawarkan kepada Nabi Muhammad. Ketika ditawarkan seperti itu, Rasulullah yang mengatakan, ya Allah, cukupkanlah. Karena itu masa penantian di padang mahsyar itu merupakan ajal. Jadi salah satu adab, salah satu siksa yang Allah jadikan kepada manusia adalah masa ketika kita menanti dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Jangan anggap remeh padang mahsyar. Manusia dengan berbagai macam keadaannya. Di atas manusia ada manusia lagi, di atas manusia ada manusia lagi. Allah alam kita berada di urutan keberapa. Kita nggak pernah tahu berapa lama. Allah yang tahu berapa lamanya. Tapi ketika Nabi meminta kepada Allah dan kemudian Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi, dimulailah waktu perhitungan amal baik dan buruknya manusia. Dan pada saat itu Rasulullah berdiri di hadapan kita menanti umatnya satu persatu agar mereka terbebas dan bisa masuk ke dalam surga. Ditungguin oleh Rasulullah. Nah, gimana yang punya kasih sayang sampai kayak begitu kepada umatnya? Kalau kita umat yang nggak tahu diri, ya kita umat yang nggak tahu balas jasa, kita umat yang nggak mau berpegang kepada syariat dan sunnahnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Ketika mereka mendapatkan kebaikan dari Rasulullah, kita jawab, ya Rasulullah, saya umat kamu. Siapa kamu? Rasulullah mengenal kita. Ya.
Jadi kadar Rasulullah bisa kenal sama kita sebanyak apa kita tamassak bisunnah dan sebanyak apa kita membaca sholawat kepadanya. Itu kadar Rasulullah bisa kenal sama kita. Ya, Rasulullah bisa kenal sama kita seperti itu. Jadi mulailah kita mendawamkan, membiasakan untuk banyak-banyak membaca sholawat. Baik tidak kita kenali diri kita, Rasulullah, saya fulan bin fulan. Saya punya istri namanya fulan bin fulan. Saya punya anak-anak namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Berikanlah kebaikan, keberkahan yang Allah berikan kepada dirimu melalui wasilahmu ya Rasulullah. Berikanlah kepada kami. Kita minta tawasul dengan keberkahan yang bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang punya nama Muhammad di sini, orang tua bersama anaknya yang diberi nama Muhammad akan masuk surga. Orang tua punya anak namanya Muhammad. Saya kasih nama anak saya Muhammad. Orang tua mana masuk surga? Ya? Atau mana masuk surga? Ya. Dan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Manarul Hadith, di mana beliau mengatakan man wulida lahul maulud fasammahu Muhammadan tabarukan bihi kana huwa mauluduhu fil jannah. Barang siapa yang mempunyai anak kemudian diberi nama Muhammad dalam rangka mencari keberkahan, maka dia dan anaknya akan berada di dalam surga. Ya, yang belum ada Muhammad terpulang tambahin. Ya, tambahin. Ya, tambahin Muhammad siapa? Ya, tapi tidak apa-apa, ambil keberkahan. Sayang, kalau ini jadi peluang buat kita, kalau kita sia-siakan, sayang banget. Kita ambil, ya, kita jemput peluang yang janjikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Khataman Nabiyyin, penutup daripada para nabi. Khataman Nabiyyin, mutammim jami'il anbiya. Jadi pamungkasnya para nabi, para rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi udah gak ada nabi lagi setelahnya. Fala tabtadi an-nubuwwatan nabiyyi ba'da. Jadi nggak ada kenabian lagi setelahnya. Habis sudah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, bukan nabi. Itu umatnya Dajjal. Gitu ya, bukan nabi, bukan. Ya. Anak buahnya Dajjal gitu ya. Nabi ini, nabi itu, katanya dapat wahyu, katanya didatangin malaikat Jibril dan lain sebagainya. Ya. Orang gila gitu ya. Jadi tidak ada nabi. Bahwa lin-nubuwwati ghafal wa khitam. Jadi kenabian itu kan ghafal, dikunci, ditutup. Khitam, habis ya. Waqtada bi la tabtadi'a amman qala kaifa wa sayyidina Isa yanzilu ba'da. Ada pertanyaan begini. Kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah penghulu pada Nabi, udah tutup, habis, penutup. Terus bagaimana dengan Nabi Allah Isa yang Allah akan turunkan nanti di akhir zaman? Ya, Nabi Allah Isa kan nanti Allah akan turunkan nanti di akhir zaman. Apakah dia bukan termasuk sebagai Nabi yang terakhir? Nah, di sini dijawab oleh para ulama, fayuqal inna nubuwwatihi lam takun ibtidaan. Kenabian yang ada pada diri Nabi Allah Isa itu bukanlah ibtidaan sebenarnya. Bukan dimulai dari pertama lagi, bukan. Gitu. Ya. Jadi ini merupakan satu hal yang memang sudah ada sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan wa inna makana Isa alaihissalam, karena sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam nabi yang qabla nabiyina Muhammad, nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma yanzilu fi akhir zaman, kemudian Allah akan turunkan beliau di akhir zaman. Wa yuqtalu dajjal, dan akan membunuh dajjal. Wa yuqamu bi syari'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan memimpin dunia ini dan dipimpin berdasarkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, jadi itu merupakan jawaban daripada para
ulama kita. Makanya seperti apa yang Rasulullah katakan kepada Sayyidina Ali, "Amma Allah an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di," kata Rasulullah. Ya Ali, engkau di sisiku, kata Rasulullah, seperti kedudukan Harun di sisi Nabi Allah Musa. Hanyalah tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Rasulullah yang menegaskan tidak ada nabi setelahku. Nabi Allah Isa itu nanti turun pada akhir zaman untuk berperang dengan orang-orang yang beriman melawan Dajjal dan para tentara. Siapa para tentara Dajjal? Minal kafirin, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, ya, orang-orang Yahud. Itu mereka adalah para tentaranya Dajjal. Yang dimana Dajjal itu fitnahnya itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan ke tempat ini akan sampai. Ya, akan sampai fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu nggak lama, cuma 40 hari. Fitnah Dajjal cuma 40 hari. 10 hari pertama seperti 1 tahun, 10 hari kedua seperti 1 bulan, 10 hari ketiga seperti 1 minggu, 10 hari keempat seperti 1 hari. Dajjal bisa ganti. Kamu mau menganggap saya Tuhan nggak? Kata Dajjal. Kamu bukan Tuhan. Sekarang malam di ruang Dajjal jadi siang. Terang. Di ruang Dajjal jadi hujan. Orang yang mati dihidupin lagi sama Dajjal. Kamu masih mengaku saya di Tuhan nggak? Orang-orang benar mengatakan kamu Tuhan benar. Kamu bisa menghidupin orang mati. Bisa ganti malam jadi siang, siang jadi malam, kering jadi hujan, hujan jadi kering. Orang yang keimanannya lemah maka dia akan ikut kepada Dajjal. Makanya Dajjal itu tidak bisa masuk kepada 2 kota, kota Makkah dan kota Madinah. Dia bisa masuk kepada 2 kota ini. Ya, dia bisa masuk. Nanti bagaimana cara Dajjal mengeluarkan para manusia? Jadi ketika sampai di kota Madinah itu dihentakkan oleh Dajjal. Dihentakkan oleh Dajjal itu bergetar bumi. Ya, ketika bergetar maka keluarlah orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Ketika bergetar, orang-orang munafik pada keluar dari kota Madinah untuk jadi pengikut Dajjal. Dajjal kecil, gede, lama-lama gede, ke raksasa. Laut terdalam, benua terdalam, ya, benua yang paling dalam di dunia. Ya, benua yang paling dalam ada di dunia ini itu cuma semata kakinya Dajjal. Cuma semata kakinya Dajjal. Dan nanti kita orang yang beriman akan berperang bersama Imam Mahdi, bersama Nabi Allah Isa, bersama orang-orang yang beriman. Kita akan berperang. Kalau kita panjang umur kita minta Allah, ya Allah mudah-mudahan jadi tentara Imam Mahdi. Kita minta Allah begitu kalau Allah panjang umur kita. Ya, berperang melawan mereka, mati syahid. Ya, jangan jadi tentara Dajjal, jangan. Tentara Dajjal udah banyak sekarang. Ya, tentara Dajjal udah banyak sekarang. Ya, kita jadi orang yang beriman jadi tentara Imam Mahdi. Ya. Jadi kalau dulu kita bilang salah satu tanda, salah satu ciri tentara Imam Mahdi di kantongnya ada siwak. Bukan ada rokok, bukan ada siwak. Ya. Tanda ciri tentara Imam Mahdi di kantongnya ada siwak. Ada subha. Subha. Tasbih walaupun kita nggak pakai, tapi ada di kantong, maka pahalanya seperti kita pakai. Walaupun cuma kita kantong kita pakai, tapi pahalanya seperti kita pakai. Kurang baik bagaimana Allah kita? Ya, beli siwak. Beli siwak kan? Nah, sunnah Rasulullah, jangan sunnahnya kafir kita ikutin. Sunnahnya Rasulullah. Semua di rumah kita disikat gini ya? Ada. Odol ada odol. Kita nggak ada kafir. Nabi kita, Nabi Muhammad punya sunnahnya kagak ada. Gimana kita orang Islam? Ya, lampu siwak. Kita pakai sholat pakai siwak, rumah pakai siwak, keluar rumah pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, bongkar wudu pakai siwak, sholat pakai siwak. Orang yang sholat pakai siwak dengan orang yang sholat tidak pakai siwak beda. Orang yang sholat pakai siwak itu seperti 70 kali sholat, orang yang tidak pakai siwak 70 kali. Itu sunnahnya siwak.
subha, cincin, kalau ada cincin pakai cincin. Orang yang sholat pakai cincin dan mereka pakai cincin beda pahalanya. Jangan salah. Pakai cincin nggak? Sunnah Nabi Enggak punya. Belum ya. bikin. Belum gosok. Belum gosok. Ya, jadi kalau kata orang-orang Betawi mah, ya buat ngebedain baju tangan orang dengan tangan monyet, gitu ya. Cincin. Orang Betawi bilang gitu. Buat ngebedain itu apa nih tangan manusia, tangan monyet. Ya, cincin. Tangan manusia pakai cincinnya. Kita kembali lagi kepada Nabi Allah Isa. Jadi Nabi Allah Isa itu bukan Nabi yang terakhir. Karena apa? Nabi Allah Isa sebelumnya sudah pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan melihat dari salah satu keterangan yang disebutkan oleh Imam Ibn Asakir. Jadi benar di mana beliau menjelaskan bahwa dari keterangan yang kita dapatkan bahwa nanti di akhir zaman Nabi Allah Isa itu akan turun. Tapi Imam Ibn Asakir mengatakan dalam satu keterangannya bahwa sebelumnya Nabi Allah Isa itu pernah turun. Ini jarang orang yang tahu. Orang tahu itu kan akhir zaman. Padahal Nabi Allah Isa sudah pernah turun sebelumnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Asakir. Jadi dikatakan daripada satu riwayat yang berasal dari Tariq bin Al-Habib bahwasanya Nabi Allah Isa itu pernah turun ke bumi ketika ibunda beliau Sayyidatina Maryam. Jadi setelah kurang lebih 7 hari dari peristiwa katanya disalibnya Nabi Allah Isa. Bisa katanya disalib, gitu ya. 7 hari kemudian ini ibundanya Nabi Allah Isa, Sayyidatina Maryam, bertanya, itu anak saya kira-kira udah diturunin belum dari salibnya? Oh udah, sekarang dikuburkan di tempat ini. Akhirnya Sayyidatina Maryam meminta pertolongan kepada ibundanya Nabi Allah Isa pada saat itu. Untuk apa? Untuk menemani Sayyidatina Maryam pergi melihat pusara Nabi Allah Isa, kubur daripada Nabi Allah Isa. Ketika mereka berdua berjalan sampai di tengah jalan, ditanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Turun ditanya, mau kemana ini kalian? Kita mau ke kuburan anak saya, Isa. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, apakah engkau meyakini bahwa yang disalib itu adalah Isa anakmu? Malaikat Jibril nanya, ya. Saya mendapatkan berita dan informasi dari orang-orang di sekitar saya bahwa anak saya sudah disalib dan sekarang sudah dikubur. Akhirnya malaikat Jibril memerintahkan Sayyidatina Maryam untuk pergi ke satu tempat, satu tanah lapang itu. Kamu sekarang pergi ke sana. Akhirnya diturutilah perintah daripada malaikat Jibril. Pergilah Sayyidatina Maryam ke tempat yang diperintahkan oleh malaikat Jibril. Ketika sampai di sana, ternyata Nabi Allah Isa ada di situ. Allah turunkan dari langit ketiga. Diturunin oleh Allah. Untuk apa? Untuk menemui ibunya. Dan kemudian Nabi Allah Isa memeluk ibunya. Kening Nabi Allah Isa dicium oleh ibunya, dan Nabi Allah Isa mengatakan kepada ibunya untuk bersabar, untuk ingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan pertemuan terakhir daripada Nabi Allah Isa dan ibunya. Setelah itu Nabi Allah Isa kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. 5 tahun kemudian baru ibunya meninggal. Ya, jadi Sayyidatina Maryam itu meninggal itu kurang lebih umurnya sekitar 53 tahun. Jadi setelah 5 tahun pertemuan dengan Nabi Allah Isa, Allah wafatkan beliau. Ya, Nabi Allah Isa itu sempat apa? Sempat turun. Jadi sebelum akhir zaman nanti, ya, proses turunnya yang sebenarnya. Jadi prosesnya itu sebenarnya ada beberapa riwayat, beberapa keterangan. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam kitab Tafsir Hasyatus Shawi, Imam Ahmad Shawi, dalam syarah daripada Tafsir Jalalain. Itu diterangkan ya, dalam surah Maryam dan sebagian surat-surat yang lain tentang proses daripada pengangkatan
Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya, kan? Jadi ada sekelompok orang-orang Yahudi pada saat itu mencaci daripada ibunda Nabi Allah Isa. Oh, ente perempuan tukang zina, ente punya anak tapi ente nggak punya suami, gitu ya. Dicaci nih sama orang-orang Yahudi. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencaci Sayyidatina Maryam ibunda Nabi Allah Isa ini dikutuk oleh Allah. Jadi seekor babi dan jadi seekor monyet. Jadi babi dan monyet dikutuk oleh Allah. Ini orang-orang yang mencaci daripada Sayyidatina Maryam. Akhirnya Nabi Allah Isa terus diteror nih sama orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan akhirnya mereka melaporkan kepada seorang pemimpin dari bangsa Romawi, pemimpinnya dilaporkan bahwa ada seseorang yang bernama Isa mengaku sebagai nabi. Pemimpin ini dia menyembah bintang-bintang. Jadi agamanya itu Tuhannya bintang. Ya. Dia katakan bahwa dia membawa satu ajaran baru untuk menyembah Tuhan selain daripada Tuhan yang kita sembah pada saat ini. Kompor dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terjadi begitu. Disuka kompor. Nah, akhirnya turunlah perintah, cari itu orang yang namanya Isa, kemudian salib dia dan kemudian pakaikan di kepalanya duri. Disuruh dipakai kepalanya duri. Kalau lihat patung Yesus disalib kan ada yang namanya duri, gitu ya. Pakaikan di kepalanya duri. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam tafsir Hasyatus Shalim. Ya. Akhirnya mulailah dicari dan kemudian berkumpullah orang-orang tadi ini untuk mencari Nabi Allah Isa. Dan ada salah satu kaum Hawariyin, salah satu murid Nabi Allah Isa yang berkhianat. Salah satu murid Nabi Allah Isa yang berkhianat. Tanya kok bisa ada di rumah itu. Nanti kalau dia keluar nanti dulu. Ditungguin. Kita ditungguin, ada orang masuk, murid Nabi Allah Isa berkhianat. Ketika keluar, Allah gantikan wajahnya. Allah gantikan wajahnya menjadi wajah Nabi Allah Isa. Jadi orang-orang Romawi melihat pada saat itu, oh ini Isa nih. Padahal bukan. Muridnya Nabi Allah Isa yang berkhianat. Gitu. Wajahnya berubah. Wajahnya berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa dan Maryam. Itu dibunuh tuh Isa. Ya, itu dimatiin tuh Isa. Ya. Kemudian wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Siapa yang ente bunuh, siapa yang ente salib bukan Isa, walakin syubbiha lahum, kata Allah. Allah serupakan, Allah miripin wajahnya. Kayak siapa? Kayak Nabi Allah Isa. Akhirnya nih orang kebingungan, keluarga itu bingungan, anak saya nggak ada. Lihat, sesungguhnya itu bukan Nabi Allah Isa. Meyakinkan daripada pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya. Itu bukan Nabi Allah Isa. Itu adalah orang yang berkhianat kepada Nabi Allah Isa yang Allah serupakan wajahnya. Subhanallah. Jadi sampai keluarga ini nyari anak saya di mana? Padahal udah terbunuh dan salib. Bahkan dalam keterangan yang lain, melalui keterangan Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, dalam keterangan berbeda, agak berbeda dengan keterangan yang disebutkan dalam kitab tafsir Hasyatus Shalim. Jadi Nabi Allah Isa berkumpul dengan para murid-muridnya. Jadi para murid-muridnya pada waktu itu ada yang mengatakan berjumlah sekitar 6 orang, ada yang mengatakan berjumlah sekitar 7 orang, ada yang mengatakan berjumlah sekitar 9 orang. Ketika itu Nabi Allah Isa berkata kepada mereka nih, murid-muridnya, siapa di antara kalian yang ingin menyerupai diriku? Aku, kata satu orang yang paling muda. Terus Nabi Allah Isa bilang, duduk, jangan kamu. Diulangi lagi sama Nabi Allah Isa. Siapa di antara kalian yang ingin menyerupai diriku? Kata Nabi Allah Isa. Dijawab lagi orang yang tadi, aku. Nabi Allah Isa duduk lagi, duduk. Kamu masih terlalu muda. Ketiga kali Nabi Allah Isa bertanya dengan pertanyaan yang sama. Siapa di antara kalian yang ingin menyerupaiku? Kata Nabi Allah Isa. Aku. Maka Nabi Allah Isa ketiga kalinya mengizinkan dia. Supaya apa? Supaya wajahnya menyerupai Nabi Allah Isa. Karena sebentar lagi akan datang orang-orang yang akan membunuh dirinya. Maka ketika itu Allah mengutus para malaikat untuk membawa Nabi Allah Isa melalui lubang angin yang dibawa oleh awan untuk menuju ke langit.
Janji dari Nabi Allah Isa. Ini keterangan yang berbeda. Berdasarkan disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas. Jadi ada dua periwayatan di sini. Ya, tentang proses diangkat Nabi Allah Isa. Tapi periwayatan yang paling masyhur, yang paling kita kenal adalah periwayatan yang pertama. Di dalam kitab Hasyatus Sawi. Ya. Jadi Nabi Allah Isa akan turun. Nanti turun, kemudian Nabi Allah Isa tinggal di dunia, kemudian dia menikah. Gitu ya. Jadi dia menikah nanti Nabi Allah Isa. Jika Allah turunkan kembali ke dunia ini sampai kurang lebih sekitar 45 tahun tinggal di dunia. Dan pada saat itu dunia aman. Akan datang satu masa di mana dunia itu aman. Para ulama bahkan menggambarkan saking amannya orang taruh emas di dalam peti di pinggir jalan. Emas dalam peti di pinggir jalan ditaruh, itu tidak ada satupun orang yang mengambilnya. Saking amannya itu. Akan datang satu masa itu. Tapi kalau masa itu sudah datang, ya tapi sudah datang lagi. Ya, datang lagi ya. Itu ya orang-orang beriman insya Allah nggak terasa kiamat, khawatir. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang bertakwa, insya Allah kagak merasakan gonjang-ganjing kiamat. Ya, yang merasakan kiamat orang-orang kafir, orang-orang munafik, gitu. Allah panjang umur mereka sehingga mereka merasakan kiamat. Makanya kata Nabi, orang yang paling sial, manusia yang paling sial kata Nabi adalah manusia yang merasakan kedahsyatan hari kiamat. Paling sial. Itu orang kaget ketika kiamat datang itu kaget. Kaget itu sampai digambarkan oleh para ulama kalau ada perempuan sedang mengandung, karena saking kagetnya itu kiamat datang sampai-sampai itu anaknya keluar tanpa diingatkan lagi. Karena saking kagetnya, nggak perlu pakai ngeden lagi, itu anak udah keluar, kaget. Kiamat datang. Ketika kiamat datang, pada saat itu pintu taubat selesai. Ya, semua itu tabrakan. Ya, yang merasakan dulu orang-orang, orang kafir. Orang beriman udah Allah wafatkan terlebih dahulu. Nggak usah khawatir. Hari ini dulu, hari ini dibangkitkan saja. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita dalam keadaan baik. Dan Allah bangkitkan kita tetap dalam keadaan membawa iman, ya, membawa keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam Jumat ini banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling utama ketika kita membaca sholawat pada hari Jumat, malam Jumat itu paling utama. Baca sholawat 500, 1000 lebih baik. Orang yang istiqomah baca sholawat 1000 tiap hari istiqomah, dakhala jannah, masuk surga. Jaminan 1000 istiqomah terus nggak boleh ditinggal. 1000 hari saja. Ya, 1 jam. Lihat handphone berjam-jam kuat. Sholawat 1000 masa sejam aja ya. Dan ajak sholawat yang baik, insya Allah berkah. Rezeki kita berkah, kerjaan kita berkah, rumah tangga kita berkah, semuanya berkah. Berkah apa? Berkah sholawat, berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi penambah daripada wawasan kita, dan insya Allah bisa menjadi penguat daripada nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan banyak ini cerita kisah ceritain sebenarnya banyak. Kalau kita mau cerita-cerita itu dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, itu bisanya Masya Allah. Kalau kita baca rasa-rasanya yang nggak mau berhenti kalau kita baca kisah itu, ya, kisah-kisah yang dikuatkan dengan riwayat-riwayat. Dia ada riwayat hadisnya, ya, ada yang dari Qurannya, ada dari pendapat-pendapat para ulama, kisah-kisah para nabi. Yang terkadang kisah-kisah tersebut belum pernah kita dengar sama sekali. Banyak. Insya Allah pada waktu baca dan kisah-kisah para nabi. Allahu a'lam bishawab.
Mari, Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu lil ardi wal absar wa tuhyi al quluba tuhayyiju al ashjana. Wallahu ta'ala alayhi wa ma yasawi qawlu minna wa yaqulu tanana. Lakinna hubban bis sara'ir qad ta'lima bi safwati rabbina wa hadana. Wa idh tazajjana bil mawaddati hauna narfa'u aydi fakrina wa للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا واصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنا جبال المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبانا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل وسلم عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya Rahman bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.